Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, yuk belajar LKM. Semangat ya. Oke, sekarang kita belajar paket simulasi literasi membaca, yaitu paket 3. Ada di halaman 79. Nah, yang pertama kita bertemu dengan bacaan, yaitu bacaan energi alternatif. Tolong dibaca ya anak-anak. Dengan membaca kalian akan menjadi lebih luas wawasannya. Nah, tidak boleh malas membaca ya. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil yang biasa digunakan oleh manusia. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang terbentuk dari organisme yang sudah terkubur dalam bumi selama jutaan tahun. Contoh bahan bakar fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Oke, kalian lanjutkan sendiri ya sampai di paragraf yang terakhir, yaitu sumber-sumber energi alternatif tersebut diharapkan dapat menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi di masa depan. Pemanfaatan energi alternatif juga diharapkan lebih ramah lingkungan. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan 1. Berdasarkan teks yang berjudul energi alternatif, tentukan pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah yang sesuai. Yang pertama, energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Nah, ini benar atau salah ya? Kita lihat dari pengertian energi alternatif, yaitu sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil yang biasa digunakan oleh manusia. Jadi benar ya untuk pernyataan yang pertama. Nah, oke. Selanjutnya, bahan bakar fosil terdiri atas minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kita lihat di bacaan depan. Kita lihat contohnya. Contoh bahan bakar fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jadi sesuai ya dengan bacaan yang ada di depan. Jadi untuk pernyataan yang kedua adalah benar. Pernyataan yang ketiga, bahan bakar fosil berbentuk dari organisme yang sudah terkubur di dalam bumi selama 1 tahun. Benar atau salah? Kita lihat di paragraf yang ke-1. Di sebelah sini ya, sumber energi yang terbentuk dari organisme yang sudah terkubur di dalam bumi selama jutaan tahun. Jadi bukan 1 tahun ya, tapi jutaan tahun. Jadi pernyataan ini adalah salah. Kemudian pernyataan yang keempat, bahan bakar fosil merupakan energi yang terbarukan. Nah, kita lihat dari bacaan di depan, bahan bakar fosil persediaannya terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Jadi tidak bisa terbarukan ya. Bisa habis kalau kita pakai terus-menerus. Jadi pernyataan ini salah. Kita centang. Next, selanjutnya pertanyaan kedua. Berdasarkan teks berjudul energi alternatif, pasangkan dengan garis antara pertanyaan dan jawaban yang sesuai pada tabel berikut. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif itu adalah sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Jadi ini ya, satu. Yang kedua, bagaimana proses pembentukan bahan bakar fosil? Proses pembentukannya adalah ketika makhluk hidup sudah terkubur di dalam bumi selama jutaan tahun dan menjadi fosil. Nih. Yang ketiga, mengapa para peneliti mulai mengembangkan sumber energi alternatif ya? Nah, karena bahan bakar fosil memiliki jumlah terbatas.
Oleh sebab itu, para peneliti mulai mengembangkan sumber energi alternatif sebagai sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Jadi, para peneliti atau ilmuwan ini mencari energi alternatif untuk penggantinya. Anak-anak, suatu saat nanti energi bahan bakar fosil ini akan habis. Apakah angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif? Kita lihat. Ya, betul. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, ini ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak yang sesuai. Panel surya mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Biasanya ini digunakan di atas di rumah-rumah ya, di atas genteng itu untuk memanaskan air. Nah, jadi dia mengubah energi matahari menjadi energi listrik, betul ya. Jadi ya. Nah, ini tenaga angin dapat dimanfaatkan dalam penggunaan kincir angin. Betul ya anak-anak ya. Jadi menggunakan angin, kincir anginnya berputar. Tenaga air digunakan untuk menggerakkan turbin air di pembangkit listrik tenaga air. Betul ya. Jadi menggunakan air terjun yang turun dari atas sehingga ke bawah bisa menggerakkan turbin. Biofuel merupakan sumber energi terbarukan yang berharga mahal. Kira-kira mahal atau enggak ya energi biofuel ini? Biofuel ini adalah fuel ini bahan bakar ya. Bio ini makhluk hidup. Jadi bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup ya, bisa berupa tumbuhan atau hewan. Jadi ini merupakan sumber energi terbarukan anak-anak yang murah dan ramah lingkungan ya, jadi tidak mahal. Nah, sehingga pernyataan ini tidak sesuai. Gini ya. Yang keempat, pertanyaan yang keempat. Berdasarkan teks berjudul energi alternatif, manusia memerlukan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Kenapa? Karena energi alternatif itu sudah terbakar, ataukah bahan bakar fosil dapat habis jika digunakan terus-menerus, atau energi alternatif belum dimanfaatkan, atau energi alternatif mudah didapatkan di stasiun pengisian bahan bakar. Jadi yang sesuai adalah yang mana? Ya, betul, yang B. Karena bahan bakar fosil ini dapat habis anak-anak jika kita gunakan terus-menerus. Oleh karena itu harus ada energi penggantinya atau energi alternatif. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita sekarang ke bacaan yang berjudul Kincir Air Si Kancil. Yuk semangat ya membacanya, tidak boleh malas membaca. Yuk kita baca. Pagi itu cuaca sangat cerah. Kancil berjalan menyusuri sungai di tengah hutan sambil sesekali melompat. Ia memperhatikan suasana sekitar dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Ia heran karena tidak melihat satupun hewan di sekitar sungai. "Kenapa kamu, Cil?" tanya monyet yang bergelantungan di pohon mangga. Sejak tadi, monyet memperhatikan tingkah Kancil yang tampak kebingungan. "Kok aneh sekali hari ini? Kemana perginya hewan lain?" Kancil balik bertanya. Singa dan para hewan melakukan rapat di tepi danau untuk membahas persiapan musim kemarau. "Kita akan menghadapi musim kemarau, Cil. Saat kemarau, banyak tanaman mengering dan tidak berbuah sehingga persediaan makanan menjadi terbatas," jawab monyet. Nah, anak-anak, lanjutkan sendiri ya membacanya ya. Oke, sampai di paragraf terakhir. "Oh, begitu ya," jawab singa sambil berlalu dari hadapan Kancil. Singa memahami perilaku Kancil. Hal yang penting adalah semua penghuni dapat merasakan manfaat kincir air.
Selanjutnya pertanyaan nomor 5 yang berkaitan dengan bacaan kincir air si kancil. Nah, apa saja ya tugas hewan-hewan berikut? Berilah tanda centang. Yang pertama, tugasnya memberi ide. Itu siapa? Tugas-tugas hewan dalam teks kincir air si kancil antara lain sebagai berikut, anak-anak ya. Pemberi ide itu siapa? Tugas dari kancil ya, tugas dari kancil. Memotong bambu tugas siapa tadi setelah kalian membaca? Iya, betul, tugas si badak. Lalu mendorong kayu besar, tugas siapa yuk? Mendorong kayu besar, ya betul, buaya. Membuat tiang di danau, tugas siapa ya tadi setelah kamu baca? Ya betul, tugas dari si gajah. Ini anak-anak ya. Sekarang pertanyaan yang ke-6 masih berkaitan dengan bacaan kincir air si kancil. Nah, sekarang tujuan kancil membuat kincir air itu untuk apa ya? Tujuan kancil membuat kincir air ini adalah untuk apa yo? Tadi ya, untuk membantu hewan-hewan di hutan agar tidak kelaparan saat musim kemarau ya. Jadi membantu hewan-hewan di hutan agar tidak kelaparan pada musim kemarau. Jawabannya yaitu D. Gini ya. Pertanyaan yang ke-7. Anak-anak, berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai informasi ini. Yang pertama, kancil adalah hewan yang cerdas dan banyak akal. Betul atau salah? Sesuai atau tidak? Iya, sesuai ya. Karena kancil adalah hewan yang cerdas dan banyak akal. Kancil ini memberikan ide anak-anak kepada para hewan di hutan dalam menghadapi musim kemarau ya. Jadi ya. Pernyataan yang kedua, kehadiran kancil sangat dibutuhkan saat ada masalah di hutan. Sesuai atau tidak? Ya, sesuai. Kenapa? Karena kehadiran kancil ini sangat dibutuhkan saat ada masalah di hutan. Kancil memiliki banyak ide ya, untuk menyelesaikan berbagai masalah di hutan. Pernyataan yang ketiga, kuda adalah hewan yang licik. Sesuai atau tidak? Iya, tidak sesuai. Kenapa? Karena ini ya, kuda adalah hewan yang licik karena kancil tidak memiliki sifat licik. Ini bukan kuda ya anak-anak, tapi kancil ya. Tolong diralat ya. Kancil adalah hewan yang licik. Tidak ya, karena kancil ini tidak memiliki sifat licik. Kancil justru memiliki sifat penolong. Jadi ini diralat ya, jadi kancil ya. Oke, berarti ini tidak sesuai. Yang keempat, kincir air menjadi energi alternatif untuk mengairi pohon-pohon agar tetap berbuah sehingga sumber makanan terjaga. Ini sesuai atau tidak? Iya betul, sesuai. Karena kincir air memanfaatkan aliran sungai untuk mengairi pepohonan di hutan tetap berbuah sehingga makanan tetap terjaga. Ya, lanjut ya ke nomor 8 sampai 10. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut di pertanyaan nomor 8 sampai 10. Dengan menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu infografis yang ada di gambar ini ya. Nah, ini judulnya energi baru terbarukan, sumber energi nasional ya. Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT sebagai tulang punggung sumber energi nasional. Sumber energi terbarukan atau disingkat dengan EBT, contohnya ada panas bumi, angin atau bayu, bioenergi atau ini ya,
Nah, kalian baca selanjutnya bauran EBT sedang dibangun. Kalian simak ya infografis ini sampai yang terakhir ini. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan nomor 8. Energi baru terbarukan atau EBT, sumber energi nasional. Berdasarkan infografis energi baru terbarukan, sumber energi nasional, diketahui bahwa pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai tulang punggung sumber energi nasional. Pemanfaatan sumber energi terbarukan diperkirakan mencapai target 23% pada tahun berapa? Ya, kita lihat di sini anak-anak, pada tahun berapa tadi ya targetnya. Target ini 2025 ini ya 2025 23%. Jadi kita jawab yang C ya. Oke, sekarang nomor 9. Ya, nomor 9. Ada teks berjudul energi alternatif dan teks berjudul kincir air si kancil dan infografis energi baru terbarukan sumber energi nasional diikat oleh tema yang sama, yaitu energi alternatif. Berdasarkan ketiga stimulus tersebut, jelaskan manfaat energi alternatif bagi kehidupan sehari-hari dan bagi lingkungan. Apa saja ya manfaat energi alternatif ini? Oke, nah kita jawab tadi manfaatnya. Ini pertanyaannya apa? Berdasarkan ketiga stimulus tersebut, jelaskan manfaat energi alternatif bagi kehidupan sehari-hari dan bagi lingkungan. Nah, sebagai pengganti ya, sebagai pengganti ini ya, bahan bakar fosil ya, dan ramah lingkungan. Nah, kalau kalian punya yang lainnya boleh ya, manfaat dari energi alternatif ini. Sekarang yang ke nomor 10 ya, nomor 10 ini anak-anak. Nah, ini ya. Nah, ada dua jenis sumber energi, yaitu energi yang tidak terbarukan dan energi terbarukan. Sumber energi tersebut ada yang ramah lingkungan dan ada juga yang tidak ramah lingkungan. Perhatikan berbagai sumber energi tersebut berikut. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ini terbarukan ya karena dari air bahan bakarnya. Sumber PLTG, pembangkit listrik tenaga gas alam, ini juga terbarukan dan ramah lingkungan ya, dari alam. Nah, yang ketiga PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini dari matahari, juga terbarukan dan ramah lingkungan. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, tenaga uap ini tidak terbarukan ya dan tidak ramah lingkungan. Oke, itu tadi belajar hari ini soal-soal AKM paket 3 literasi nomor 1 sampai 10. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum.